Oke, sorry kepotong, ada telepon. Kita lanjut lagi. Nah, tadi sampai ke gaya Coriolis. Jadi intinya karena saking cepatnya, angin itu terbelokkan. Sama kayak kalau kita naik motor, kita naik motornya ke depan, anginnya ke belakang rasanya si rambutnya. Begitu pula awan. Awan angin karena bumi itu berputar dari barat ke timur. Terus ketika ada angin dia terbelokkan. Nah, selanjutnya adalah bukan yang ini. Nah, selanjutnya adalah perbedaan percepatan gaya gravitasi. Maksudnya apa? Kalian pernah main kompas mungkin waktu SMP pas pramuka, itu magnetnya itu mengarah ke utara dan selatan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ada gaya magnet di utara dan selatan. Nah, itu hanya mau buktikan kalau ada gaya magnet yang berbeda, ditambah lagi bentuk bumi yang lingkaran, sehingga sebenarnya ketika benda dijatuhkan di khatulistiwa sama di daerah kutub itu berbeda kecepatannya. Ini terjadi karena gaya magnet yang berpengaruh pada gravitasi, lalu berpengaruh pada benda-benda yang dipengaruhi oleh gravitasi, dalam hal ini benda yang jatuh contohnya. Selanjutnya, dampak revolusi bumi. Nah, kalau revolusi itu buminya yang berputar. Kita bahas satu-satu penjelasannya. Kalau kamu cuma mau hafalin, tinggal dihafalin. Nah, yang pertama, perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Maksudnya kayak gimana, Pak? Maksudnya, nah ternyata bumi itu saat berputar itu tuh nggak lurus, nggak kayak gangsing. Kalau kalian pernah lihat globe, ini kalau belum lihat ada di sini. Globe itu posisinya miring nih. Padahal saya menyimpan globe di meja itu pada posisi normal, tapi ternyata saat diputar buminya tuh berputarnya tuh miring, nggak lurus, nggak kayak gangsing. Nah, ini apa sebab apa dampaknya? Dampaknya adalah bumi itu kan tadi berputarnya miring, terus dia mengelilingi matahari. Nah, ketika bumi di posisi seperti ini, nih biar mudah, ketika bumi di posisi seperti ini, kalau kita lihat bumi bagian utara itu lebih sering kena sinar matahari, kena kepala saya, dibanding yang pantat bawah nih, dibanding yang kepala. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah belahan bumi yang sering kena matahari saya itu dia siangnya lebih lama, bahkan lebih dari jam 12. Makanya mungkin ini bisa disambungkan dengan ceritanya siapa ya? Cinderella kalau nggak salah, yang dikasih ibu peri kekuatan terus sebelum jam 12 pulang. Nah, jangan ibaratkan kalau teman-teman di sini yang beranjak remaja, jam malam pulang jam 12, nggak gitu juga lur. Karena ternyata di beberapa negara jam 7 tuh masih terang, jam setengah 8 tuh masih terang. Atau kadang-kadang kamu pernah lihat di film-film tertentu, eh, dia bangun jam 8 atau jam 7 tapi udah terlambat banget. Ya, karena jangan samain kayak kita jam setengah 6, nggak apa-apa lah, orang luar negeri juga jam 8 baru bangun, nggak kayak gitu. Karena mungkin daerah-daerah tertentu jam 5, jam 6 itu masih gelap. Awal perbedaannya kenapa? Karena bumi berevolusi tadi mengelilingi saya, tapi posisinya tuh miring. Kayak gini sekarang dia yang dekat sama saya tuh bagian utara, bagian pantatnya enggak, bagian selatan. Tapi ketika dia berputar ke belakang saya misalnya, yang lebih sering ngelihat, yang lebih dekat sama saya itu tuh bagian pantatnya dibanding bagian kepalanya. Karena bagian kepalanya kan miringnya ke sana, ke kanan. Semoga kebayang, intinya bermula dari bumi yang miring. Jadi yang miring, kalau bagian utara yang miring karena matahari, dia panasnya lama, siangnya lebih lama. Kalau nanti dia berputar, yang pantatnya kena matahari, ya berarti dia yang siangnya lama. Makanya ini tantangan buat teman-teman yang muslim untuk di beberapa negara, kadang puasanya lebih dari 12 jam, nggak kayak di Indonesia. Atau bahkan ada yang puasanya lebih cepat dibanding Indonesia. Itu karena posisi bumi yang berevolusi. Nah, terus ada lagi yang kedua, perubahan rasi bintang. Maksudnya apa? Maksudnya balik lagi kayak gini. Misal kamu tinggal di sini, berarti kan siang, jarang ada bintang yang kelihatan. Tapi ketika dia berputar ke arah sana, dia ngeliat ke sana. Malam, kalau malam tuh ada bintang. Nah, misalnya kalau kita lihat ke sana, misalnya kita sebut aja bintangnya namanya bintang tiang. Nah, terus dia berputar ke belakang. Saat berhadapan dengan kepala saya dia siang. Saat dia berhadapan sama ke sana dia malam. Dan kalau kita lihat di sana ada lemari, ya kita sebut aja dia bintang lemari. Nah, ini yang membuat rasi bintang tiap bulan berbeda-beda. Karena
malamnya itu beda-beda. Kadang dia lihat ke sana saat berputar, kadang dia lihat ke sana malamnya. Berarti bintangnya pun berbeda-beda yang dilihat. Maka dari itu adalah rasi bintang Cancer, Capricorn, dan sebagainya. Pak, apa maksudnya kalau saya itu zodiaknya Sagittarius? Apa maksudnya kalau hari ini zodiaknya Sagittarius? Berarti yang tengah malam di atas kepala kita itu rasi bintang Sagittarius. Jadi kalau sekarang bulan Juli misalnya, berarti ketika tengah malam kemungkinan di atas kepala kita tuh ada Cancer atau Gemini. Kurang lebih kayak gitu. Bener nggak ramalan bintang? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, kalau menurut saya sebagai pribadi, coba deh kamu pura-pura jadi Cancer, terus baca ramalan bintangnya bulan ini. Terus kamu pura-pura lagi jadi zodiak yang lain. Terus kamu berpura-pura lagi jadi zodiak yang lain, misalnya Libra. Nah, kalau kata saya, ramalan bintang tuh yang di majalah-majalah atau di internet ujungnya sama semua. Harus berusaha, hati-hati, akan mendapat kebaikan ketika kita berbuat baik, intinya kayak gitu. Hati-hati terhadap orang, tak ada yang sakit hati. Ya memang semua orang, semua zodiak seperti itu. Itu versi saya ya. Kalau kita bicara rasi bintang dan zodiak, karena kita tadi bahas rasi bintang. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sama kayak gerak semu harian, cuman kalau harian per hari, kalau tahunan mataharinya bergeraknya tahunan. Contohnya apa? Contohnya mungkin kalau kalian suka mengamatin, matahari itu kadang suka berubah posisinya sedikit, meskipun sedikit. Kadang misalnya lebih kirinya rumah, kadang lebih kanannya rumah sedikit. Nah, coba aja amatin, sebenarnya matahari pun meskipun bergerak dari siang ke malam, selain bergerak dari siang dan malam, matahari itu tuh bergeser sedikit. Dan kelihatannya itu matahari yang bergerak, padahal buminya yang bergerak. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, keempat, pergantian musim. Ini agak rumit, mudah-mudahan dipahami ya, tapi kita coba aja biar kebayang kenapa sih di bumi itu tuh musimnya berubah-berubah. Nah, jadi itu ada petanya. Kadang matahari itu ada di posisi Khatulistiwa, kadang ada di utara, balik lagi ke Khatulistiwa, ke selatan, ke Khatulistiwa lagi. Nah, kenapa? Karena yang tadi ini yang dibahas pertama, buminya itu miring. Kalau kita lihat nih, buminya miring. Kadang bagian utara yang kepanasan, kadang bagian selatan yang kepanasan. Sederhananya, untuk kondisi kayak gini saya jelasin sedikit aja. Sederhananya, ketika yang bagian atas kena sinar matahari, itu musim apa? Gugur, semi, panas, gugur, semi, panas, dingin. Stop, pikir dulu. Kalau bagian utara kena sinar matahari lebih banyak, dia bakal musim apa? Musim panas. Berarti lawannya bagian selatan musim dingin. Jadi sederhananya kayak gitu. Saya jelasinnya nggak terlalu banyak untuk kondisi PJJ. Nanti kalau udah normal, nanti kita bahas di kelas. Nah, maka dari itu kalau kalian suka nonton film Natal ada salju, itu pasti di Eropa. Nah, kalau nanti kalian liburan Natal ke Australia, jangan bawa yang tebal-tebal, karena ternyata di bulan Desember saat Natal di Australia itu musim dingin. Musim panas, malah kepanasan ntar. Jadi ternyata musim dingin tuh gak bareng-bareng sebumi itu. Bagian utara, bagian selatan musim panas. Urutannya barangkali nanti keluar. Gugur, kalau udah gugur, udah berjatuhan, nanti dia bersemi lagi, bermekaran. Udah bersemi ntar panas. Udah panas ke dingin. Dingin nanti bersemi lagi. Dingin. Saya nggak fokus soal urutan, saya koreksi. Pertama bersemi dulu. Bersemi ntar jadi panas. Panas gugur dingin. Dingin semi lagi. Oke? Tadi kayaknya saya salah nyebutin. Sekian dari saya, udah sore, udah harus jam pulang. Sama saya juga senang kalau jam pulang. Bye bye.